Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, terlebih yang ada di Menara Doa New Life. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Allahku yang maha besar, sungguh besar kasih-Mu, yang saat ini sehingga kami boleh bertemu bersama saudara-saudara kami di Menara Doa New Life. Kami bersyukur suatu sukacita Tuhan memberikan bagi kami kekuatan, kesehatan pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah pada pagi hari ini, mari Bapak urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Biar pengurapan Allah turun ke atas mereka, Tuhan pakai lebih luar biasa, lebih dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan Bapa. Mari Bapa turunlah ke atas kami semua, Engkau jamah kami semua yang sakit Tuhan disembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kelegaan, yang dalam menghadapi kebimbangan masalah dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Allah turut bekerja bagi kami semua Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik WL, pemain musik dalam nama Yesus, Tuhan urapi, pendoa syafaat dalam nama Yesus, urapi, pembaca deklarasi dalam nama Yesus, Tuhan urapi, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi semua yang terlibat di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan jamah, dalam nama Yesus, urapi kami semua Bapa. Saat ini Tuhan, kami percaya Allah hadir di tengah-tengah kami dan Allah berkarya bagi kami semua. Allah menjamah kami semua dan kami menyerahkan ibadah Menara Doa New Life, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan serahkan ke WL. Puji Tuhan, shalom. Mari Shalom. kita bilang bersama dengan Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang kita boleh rasakan hingga pada saat pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan kami bangga punya layanan yang luar biasa. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau menjangkau masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari lebih dalam bersama katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan murahan. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami bersyukur Tuhan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku dan saat ini, yes Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus mengalir bersama-Mu. Biarlah menikmati akan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mengalilah kuasa Roh Kudus, mengalilah di tempat ini, mengalilah, pulihkan, mengalilah Tuhan, mengalilah kuasa Roh Kudus, mengalilah di tempat ini, mengalilah di hidupku. Lagi sekali katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh di hidupku. Lebih dalam bersama Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes Tuhan, mengalirlah di hati kami, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Lagi sekali lebih dalam, mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes, mengalirlah di hati kami, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes Tuhan, mengalirlah
menikmati hadirat Yesus, dan kami bersyukur Tuhan, karena besar dan ajaiblah karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak terbatas cinta-Mu, oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dahsyat luar biasa, Engkau Allah yang ajaib. Kau tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, dan kami dipulihkan Tuhan. Oh Yesus, ya Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan. Ajaib setiap perbuatan tangan-Mu ya kami agungkan, karena Kau begitu baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini syukur kami, dan kami mau katakan terima kasih. Aku dan ajaib. Terima kasih. Tinggikan diri-Mu, enggak kasih lagi kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi lebih, yes Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kasih bumi tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan diri-Mu, mengatasi lebih, yes Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi lebih, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Engkau baik. Saat ini kami akan lebih dalam lagi untuk bersorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Dan saat ini kita lebih lagi bersorak-sorak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam firman kami. Kami bersyukur, kami akan mengat pujian bersyukur kami kepada Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa. Mari lebih dalam lagi katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala bangsa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes Tuhan, Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Mari sama-sama katakan, bangkit surga nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yes Tuhan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi sekali katakan, bangkit, bangkit, suka nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.
katakan nama Yesus, nama Yesus, benar yang Tuhan, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Raja dari segala raja. Kau Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kota benteng kami yang teguh Tuhan. Ajaib setiap perbuatan kami dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena Kau baik dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan, takkan banyak indah hati yang hancur. Yes, amin. Ku berterima kasih kepada-Nya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami mau katakan padamu, betapa besar kasih pengampunan Tuhan, takkan banyak indah hati yang hancur. Kami mau berterima kasih Yesus. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Segala pujian syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini sungguh-sungguh kita menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur saya menikmati ya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan tidak ada kata yang indah Bapak Ibu selain rasa syukur semua yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Mari saat ini kita akan bersama-sama kembali mendeklarasikan iman pemenang, dan saya persilakan bagi yang bertugas. Di nama Tuhan, mari kita akan mendeklarasikan iman pemenang. Biasa apa ada pengaruhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan iman pemenang. 1. Kami deklarasikan
Firman itu dekat kepada kami, yakni di dalam mulut kami dan di dalam hati kami. 2, kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati sehingga kami selamat. 3, dengan hati kami percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kami mengaku dan diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. 4, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 6, karena kami hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. 7, sebab Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 8, kami berasal dari Allah, dan kami telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 9, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. 10, sebab itu kami deklarasikan, jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? 11, Allah Bapa yang telah menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kami semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Yesus? 12, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan kami, Kristus Yesus, yang telah mati bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kami, bagi kami. 13, kami deklarasikan tidak ada sesuatu apapun, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebab kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut kami tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan dan akan berhasil apa yang dikehendaki Allah. Semua yang kami deklarasikan terjadi dan tergenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Tuhan. Puji Tuhan, dan saatnya kembali kita bersepakat, kita membawa untuk bangsa dan negara kita. Rindu adalah lawatan Tuhan, penuaian jiwa-jiwa bagi bangsa dan negara kita. Ada 37 provinsi saat ini, dan ada 514 kabupaten kota, Bapak Ibu, sebelum berdiri 3 provinsi yang baru, dan ada 270 juta kurang lebih penduduk Indonesia, tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Mari kita bersepakat satu hati, dan kita mengamenkan setiap doa-doa syafaat yang nantinya dipimpin oleh Ibu Stevi. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Benyamin Luki. Mari kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita, satukan hati kita, kita berdoa. Engkau Allah kekuatan kami, yang kami puji, yang kami sanjung, yang kami muliakan, dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Setelah kami memuji, menyembah Engkau, mengagungkan nama Tuhan,
Saatnya kami akan menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Namun sebelum kami berdoa, Engkau telah memilih hamba-Mu untuk menjadi pendoa pada pagi hari ini Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan kehidupan hamba-Mu, basuh dengan darah-Mu yang suci dan kudus, hingga melayakkan kehidupan hamba-Mu ini untuk menaikkan setiap doa-doa di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi dengan urapan yang daripadamu, hikmat yang dari sorga, roh doa mengalir secara penuh atas kehidupan hamba-Mu, hingga hamba dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dan hamba percaya bahwa kekuatan musuh, roh teritorial telah dikalahkan, telah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, hingga tidak ada kekuatan musuh yang akan menghalangi setiap doa-doa yang akan kami naikkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan menaikkan doa-doa kami kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami rindu senantiasa dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa ini. Engkau Tuhan terus bekerja, oh Tuhan, lewat Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan, hingga kami akan melihat lawatan Tuhan, api Tuhan tercurah atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindukan Tuhan, Engkau Tuhan bekerja atas bangsa kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, keselamatan itu terjadi atas Indonesia. Tuhan, kami hanya berdoa kepadamu, karena kami percaya hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan akan bangsa kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup membawa akan, oh Tuhan, jiwa-jiwa, menarik jiwa-jiwa untuk datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Melalui doa kami sepakat dan sehati Tuhan, membawa dan bawa kehidupan setiap orang-orang yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah mereka mengalami perjumpaan secara khusus bersama dengan Engkau, hingga mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka dipulihkan, mereka diubahkan, bahkan mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lebih khusus yang ada Tuhan di bangsa kami Indonesia, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa kasih kuasa Tuhan terus melingkupi akan bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, di 37 provinsi, 514 kabupaten kota. Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh penduduk yang ada, 270 juta penduduk yang ada di Indonesia, Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa kuasa Tuhan terus menaungi akan bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah atas Indonesia damai sejahtera-Mu, bahkan lawatan Tuhan, api kemuliaan Tuhan, kegerakan Tuhan terjadi atas Indonesia, hingga kami akan melihat Indonesia dimenangkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau Tuhan menjaga dan melindungi akan Indonesia dari segala bahaya ancaman yang mudah menimpa akan bangsa kami. Oh Tuhan, kami berdoa biarlah darah anak domba Allah termeterai atas Indonesia, hingga Indonesia luput dari segala ancaman bahaya malapetaka yang tidak kami inginkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kami bawa kepadamu setiap kehidupan mereka yang Engkau percayakan untuk memimpin bangsa Indonesia, mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Demikian sampai kepada Tuhan Menteri Kabinet yang dipercayakan untuk membantu tugas yang ada. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau urapi kehidupan mereka, pakai kehidupan mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan, hingga mereka akan dapat melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap rencana program untuk kemajuan bangsa Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan selalu perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan bagi setiap mereka Tuhan dalam melaksanakan tugas. Demikian juga setiap mereka yang dipercayakan Tuhan sebagai Tuhan anggota Dewan Legislatif yang ada di bangsa kami. Kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau telah memilih mempercayakan kehidupan mereka menjadi wakil-wakil rakyat yang ada di bangsa ini. Biar setiap mereka yang telah dipercayakan Tuhan, Engkau Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan, hikmat yang daripadamu, bahkan senantiasa roh kerendahan hati di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada, hingga tidak ada roh kesombongan dalam melaksanakan tugas yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka benar-benar Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa menjadi wakil-wakil rakyat, hingga setiap apa yang
Tuhan inginkan, apa yang disampaikan oleh rakyat Indonesia, mereka akan dapat laksanakan Tuhan, melanjutkan kepada pemerintah yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian kami berdoa untuk setiap mereka yang bertugas untuk Tuhan proses pengadilan yang ada, baik sebagai Mahkamah Agung yang ada Tuhan, di Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Tuhan yang ada Tuhan, kami taruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Tuhan pakai kehidupan mereka di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada, hingga benar-benar di bangsa ini akan tercipta keadilan yang benar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada penyelewengan, penyimpangan dalam proses hukum yang berlaku di tengah-tengah bangsa ini. Semuanya dengan tuntunan kuasa daripadamu. Engkau Tuhan memakai kehidupan mereka yang dipercayakan dalam tugas ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap mereka juga yang melaksanakan tugas untuk memberantas korupsi yang ada di bangsa ini. Tuhan, kami taruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan akan melaksanakan tugas sesuai dengan Tuhan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan, kemampuan, keberanian Tuhan untuk bongkar setiap Tuhan praktek-praktek korupsi yang ada di bangsa ini, hingga benar-benar Tuhan Indonesia akan terus dijaga dan setiap dana anggaran yang ada Tuhan dipergunakan Tuhan sesuai dengan fungsi, sesuai dengan tujuan yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, perlindungan Tuhan terus terjadi atas kehidupan mereka, hingga segala ancaman, segala tekanan, intimidasi dalam tugas-tugas mereka dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang bertugas juga untuk menjaga akan keamanan, ketertiban bangsa Indonesia, baik mereka sebagai TNI yang bertugas di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, bahkan setiap mereka yang bertugas sebagai Tuhan yang ada di Tuhan Polri Tuhan, kami taruhkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, pakai kehidupan mereka untuk Tuhan menjaga akan keamanan bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus, hingga segala kekacauan, kerusuhan, bahkan segala bentuk-bentuk terorisme, segala Tuhan kelompok-kelompok radikalisme yang ada di bangsa ini akan dibongkar, akan ditumpas di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan terus ada di dalam keadaan yang kondusif, aman, hingga kami akan bebas Tuhan untuk berkarya, kami akan bebas untuk beraktivitas, bahkan melayani akan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayanan pekerjaan Tuhan melalui latar belakang denominasi yang ada, gereja-gereja. Tuhan, persatukan setiap pemimpin-pemimpin organisasi di dalam melayani akan Engkau Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Biarlah setiap kehidupan mereka yang Kau percayakan untuk memimpin organisasi gereja, mereka memimpin sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dimampukan setiap kehidupan setiap kami sebagai gereja-gereja yang hidup menjadi gereja yang berdampak, yang menyatakan akan terang-Mu Tuhan, yang menjadi Tuhan garam dunia di dalam nama Tuhan Yesus, hingga kami akan menjadi berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, hingga kami akan melihat juga karya Tuhan terus bekerja dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Bawa Tuhan setiap Tuhan bendahara Tuhan, mereka yang diberkati untuk dapat Tuhan masuk di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, terlibat di dalam pelayanan yang ada, menjadi orang-orang yang memberkati, yang memberikan support dana lewat pelayanan yang ada. Demikian khusus yang ada di Menara Doa New Life Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan ada kegerakan Tuhan yang terjadi melalui pelayanan ini lewat Project Lumbung Yusuf. Tuhan, kami minta kepadamu ya Bapa, karena kami percaya ini adalah pelayanan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami berserah, biar kuasa-Mu yang akan membawa dan menempatkan orang-orang yang Tuhan memberi diri, yang memiliki hati untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dengan segala berkat-berkat kekayaan yang Kau beri dalam kehidupan mereka. Mereka pakai Tuhan untuk pembangunan, untuk Tuhan kegerakan Tuhan Lumbung Yusuf yang ada di dalam nama Yesus, hingga semakin banyak juga Tuhan hamba-hamba Tuhan, para gembala, para misionaris yang akan Tuhan menerima support dana melalui pelayanan yang ada lewat project Tuhan Lumbung Yusuf di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, hingga setiap pelayanan mereka Tuhan akan ada Tuhan perhatian-perhatian yang akan diberikan, terlebih khusus melalui kehidupan kami semua sebagai pasukan doa yang ada Tuhan di Menara Doa New Life di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami terus bawa kehidupan kami semua yang ada, baik sebagai pimpinan yang ada Tuhan di Menara Doa New Life. Kami memberkati kehidupan hamba-Mu, biarlah senantiasa Engkau pakai, berikan kekuatan, berikan kemampuan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, bahkan berikan selalu Tuhan urapan-Mu ya Bapa atas kehidupan pimpinan Pak Hari Tuhan dalam memimpin
akan menara doa New Life. Biarlah kehidupannya Tuhan menjadi Tuhan saksi, menjadi garam, menjadi hamba yang taat dan setia melakukan akan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat kesehatan, berkat kekuatan, bahkan berkat-berkat jasmani Engkau limpahkan atas kehidupannya. Demikian kami semua yang ada sebagai pengurus-pengurus, sebagai koordinator sampai kepada anggota-anggota. Biarlah urapan Tuhan terus mengalir atas kehidupan kami. Terus kerjakan dalam kehidupan kami, roh Tuhan, kekuatan, semangat, gairah, roh yang menyala-nyala di dalam melayani akan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hingga kami akan terus bersepakat untuk mengerjakan akan pekerjaan-Mu, melalui pelayanan yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Kami hidup di dalam roh kerendahan hati, ada roh ketaatan, kesetiaan, kejujuran, kerendahan hati, kemudian ketulusan dan kesungguh-sungguhan di dalam melayani akan Engkau, dan semuanya kami persembahkan buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, segala pujian, segala hormat kami persembahkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, karena kita adalah sebuah gerakan doa, gerakan penuai, pasukan-pasukan doa, pasukan-pasukan penuai. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat, bukan hanya sekedar kita berdoa, tapi sungguh-sungguh hati kita Bapak Ibu untuk Indonesia ya. Hati kita sungguh-sungguh untuk supaya kita bisa melihat lawatan Tuhan, penuaian jiwa-jiwa Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Stefi yang sudah memimpin untuk doa-doa syafaat kita pagi hari ini, dan saatnya kita akan masuk lebih dalam lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Eti Lydia. Dan sebelumnya saya persilakan untuk Saudari Ripka dan Jordan bawa kita dalam satu pujian. Setelah itu saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikan, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layak untuk dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang sempurna yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, bahkan kami boleh menaikkan segala doa-doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu buat segala kasih-Mu, kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, bila sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu, mari urapi kami semua Tuhan tanpa terkecuali, terlebih hamba-Mu,
Tanpa kuasa urapan-Mu, hamba-Mu tidak bisa untuk menyampaikan firman-Mu, karena firman itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapan-Mu kiranya turun atas kami semua, Tuhan, secara khusus atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh mengatakan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan semuanya. Kita sehat semua ya Bapak Ibu. Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mohon maaf karena suara saya memang belum begitu pulih. Sempat bapil ya, batuk pilek selama 1 minggu ini, lumayan lama. Batuk pilek selama 1 minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita senantiasa Tuhan itu senantiasa menyertai. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dia tidak akan pernah melupakan kita, dia selalu ada beserta dengan kita. Terlebih dalam masa-masa sulit saat ini yang kita hadapi, tentunya kita semua tahu, ya, di mana berita-berita menyatakan bahwa banyak masa sulit yang sedang terjadi saat ini, di mana krisis terjadi saat-saat ini karena terjadinya perang Ukraina. Ya, kita dampaknya boleh kita rasakan, dampaknya boleh kita lihat sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi kondisi yang sulit seperti ini, kita butuh penyertaan yang kuat, yaitu penyertaan siapa yang kuat dalam kehidupan kita selain penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan yang begitu kuat di dalam kehidupan kita adalah penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengambil satu judul di sini dikatakan bahwa penyertaan Tuhan dalam kesulitan. Karena dalam kesulitan tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tetapi ketika ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita percaya kita akan kuat, kita akan mampu menghadapi situasi kondisi yang terjadi saat ini, yang sedang terjadi dan yang sedang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil di dalam Markus pasal yang keempat, ayatnya mulai ayat yang ke-35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Ayat 35 sampai 4. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk di perahu lain juga menyertai dia. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca firman ini, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, tentunya kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus saat itu setelah selesai melayani, ya, bersama-sama dengan murid, Tuhan Yesus berkata bahwa dia bertolak, mengajak para murid bertolak ke seberang. Bahkan bukan hanya perahu Tuhan Yesus saja, tetapi ada beberapa perahu yang menyertai dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, tentunya dengan santai mungkin ya, dengan karena habis pelayanan, naik perahu sambil ngantuk-ngantuk dan lain sebagainya, mungkin yang mereka rasakan saat itu. Biasanya karena capek, lelah habis pelayanan sepanjang hari, Tuhan melakukan pelayanan pada waktu itu bersama murid-murid. Ya, penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa kepada mereka dan dikatakan bahwa mereka itu saat itu menaiki perahu akan menuju ke seberang. Nah, di dalam perjalanan kehidupan yang mereka hadapi ketika mereka naik perahu pada waktu itu, tadi dikatakan dalam ayat 35 sampai 36, mereka menaiki perahu dengan santai, dengan enjoy saja karena habis pelayanan mungkin sambil ketawa-ketawa. Mereka telah menyelesaikan pelayanan sambil bersukacita karena sudah menyelesaikan pelayanan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Tetapi tiba-tiba ketika di dalam ketenangan,
di dalam mereka santai, di dalam mereka ketenangan menghadapi saat itu menikmati perjalanan mereka, tiba-tiba dalam ayat 37 berkata, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, ketika kehidupan mereka sedang tenang, ketika kehidupan mereka sedang tidak ada masalah sepertinya, ya karena mereka sudah menikmati perjalanan mereka, tiba-tiba dikatakan mengamuklah topan dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topan dahsyat mengamuk saat itu sehingga saudara murid-murid secara manusia memang pada waktu itu dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sedang tidur di buritan. Secara manusia Tuhan itu lelah habis melayani, ya wajar kalau Tuhan Yesus saat itu menikmati perjalanan dengan perahu sehingga tertidur, saudara. Ketika kita juga mungkin lelah habis pelayanan, lalu tiba-tiba ketika kita pulang, saudara, tiba-tiba kita dalam perjalanan itu, ya mungkin kalau sekarang kita nggak naik perahu, kita naiknya mobil, kita bisa tertidur dalam perjalanan. Itu adalah hal yang wajar, ya. Karena secara manusia Tuhan itu pasti merasakan kelelahan secara manusia. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar-benar manusia, 100% manusia, dan Dia adalah Tuhan 100% Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan itu melayani, Dia sebagai seorang manusia dan Dia merasa lelah sehingga tertidur di dalam buritan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dialami pada murid-murid saat itu? Ada badai, ada topan, Tuhan tahu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti karena Dia adalah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu murid-murid itu berusaha dengan kekuatan mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka berusaha untuk menyelesaikan persoalan mereka berusaha untuk menyelesaikan kesulitan mereka. Mereka tidak datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka tidak langsung datang kepada Tuhan, tetapi mereka dengan cara mereka yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Itulah sifat kita manusia, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi persoalan, kadang kita lupa untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Tetapi pikiran kita yang kadang-kadang bisa berjalan, oh bagaimana jalan keluarnya? Oh bagaimana masalah ini bisa selesai kira-kira? Biasanya pikiran kita, tindakan kita, yang kita kerjakan, yang kita lakukan terlebih dahulu. Itu terjadi juga kepada murid-murid pada waktu itu. Karena mereka mungkin panik menghadapi kesulitan. Mereka ketakutan menghadapi badai. Sehingga mereka lupa datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Lalu mereka berusaha dengan akal mereka membuang air yang masuk ke dalam perahu dan lain sebagainya. Memang nggak salah kita sebagai manusia untuk berusaha menyelesaikan masalah hidup kita. Untuk berusaha menyelesaikan persoalan kita. Nggak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan lupa, yang terlebih dahulu seharusnya kita datang itu adalah kepada Tuhan. Baru Tuhan menolong kita, memberikan hikmat kepada kita bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi yang namanya manusia memang kadang-kadang seperti itu. Ya, lupa untuk mengutamakan Tuhan di saat-saat dalam keadaan yang terjepit. Nah, ini terjadi Saudara. Mereka berusaha dengan berbagai cara, akhirnya mereka tidak berhasil. Mereka tidak dapat menyelesaikan masalah mereka tidak dapat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, yang begitu berat, yang saat itu yang sedang terjadi, yang mereka alami. Sehingga baru Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka tidak bisa menghadapi masalah hidup mereka datang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-38 di sini berkata, di dalam ayat 38 berkata lalu, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, murid-murid datang kepada Tuhan pada waktu itu. Lalu Dia berkata, murid-murid ini dengan datang dengan sedikit emosi. Ya, dari kata-kata ini kita melihat ya, kan karena kita membaca, kita mencermati dalam kata-kata Guru, ya Dia berkata, Engkau tidak peduli kalau kita akan binasa. Itu kan kata-kata yang tidak sepantasnya seharusnya mereka katakan seperti itu.
Padahal mereka dalam perjalanan melayani bersama-sama dengan Tuhan, mereka sudah tahu siapa Tuhan yang mereka layani, mereka sudah mengerti sifat-sifat Tuhan yang mereka layani, mereka sudah tahu kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas mereka, saudara. Ya, tetapi pada waktu mereka menghadapi seperti itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, "Guru, apa engkau tidak peduli kalau kami akan binasa? Kita akan mati loh Tuhan." Dengan kata lain seperti itu. Kita akan tenggelam dalam perahu ini. Apa engkau nggak peduli Tuhan? Nah, kita kadang-kadang bisa menjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika persoalan, masalah, kesulitan menghimpit kehidupan kita bisa hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kita bisa hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Masalah yang menghimpit kita, persoalan yang menghimpit kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti murid-murid saat itu, padahal mereka pengalaman bersama dengan Tuhan 3,5 tahun, Bapak Ibu Saudara. Digembleng oleh Tuhan secara langsung, Bapak Ibu Saudara. Ya, digembleng secara langsung oleh Tuhan. Bagaimana mereka melihat tangan Tuhan, kuasa Tuhan berkarya, bekerja atas hidup mereka bersama-sama, katakan dalam suka dan duka, mereka itu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika masalah yang mereka hadapi tidak bisa diselesaikan oleh mereka sendiri, mereka berusaha mencari jalan keluar, mereka berusaha mencari pertolongan, saudara. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan itu, saudara, lalu mereka mulai marah kepada Tuhan. Bisa menjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena kami pernah menghadapi ada seorang anak Tuhan yang sakit, ketika berdoa, doanya belum dijawab oleh Tuhan. Dan dia belum sembuh-sembuh. Saya katakan bahwa sakit ini, karena memang sakitnya itu sakit yang jadi seperti saraf kejepit gitulah. Nah, itu prosesnya itu nggak gampang. Jadi proses kesembuhannya itu memang harus terapi dan lain sebagainya. Ya, kami sebagai hamba Tuhan hanya bisa memberikan saran untuk tetap berdoa. Jawabannya apa? Saya sudah berdoa. Saya sudah minta tolong sama Tuhan. Tetapi nyatanya belum sembuh-sembuh. Kita berdoa tetapi tetap harus berusaha. Usaha kita tetap harus kita kerjakan, mungkin dengan terapi dan lain sebagainya. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Percayalah itu. Terus kita terus support dia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Akhirnya saat ini saraf kejepit itu bisa disembuhkan dan dia sudah mulai bisa berjalan dengan baik. Tadi berjalan itu sulit, ya, karena saraf kejepit itu biasanya efeknya itu berbeda-beda. Ada yang untuk berjalan nggak bisa, dan ada juga mungkin saraf-saraf yang mana yang kena, saya juga nggak begitu paham, tetapi yang jelas dia untuk berjalan saja sulit pada waktu itu. Nah, kadang-kadang butuh proses, ya. Untuk kesembuhan kita itu nggak bisa, maunya kita orang percaya itu pagi berdoa, sore dijawab. Maunya seperti itu. Tetapi kadang-kadang Tuhan itu mau bagaimana ketekunan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita. Coba di dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang sulit, apakah kita mau tetap setia? Apakah kita mau tetap tekun? Mau tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita? Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita itu nggak sabar menunggu waktunya Tuhan, maunya serba instan, maunya serba cepat. Sedangkan Tuhan itu kadang-kadang mengizinkan segala sesuatu yang kita alami untuk menjadi satu proses bagi kita, untuk menjadi kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, biasanya itu kan anak-anak yang kalau minta langsung dikasih, itu anak-anak. Kalau nggak dikasih langsung dia nangis, langsung dia ngambek, langsung dia marah, ya, sama mamanya. Nanti diajak mamanya nggak mau, ya kan, seperti itu. Itu anak-anak. Tetapi kalau orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan tidak akan seperti itu. Dia akan menyadari bahwa segala sesuatu di dalam hidupnya itu adalah proses yang harus dijalani, proses yang harus dinikmati, ya, bukan hanya ketika menghadapi berkat-berkat saja dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Ketika hidup dalam kelimpahan dia bersyukur kepada Tuhan, itu gampang Bapak Ibu Saudara. Orang dunia pun bisa semacam itu. Ya, orang dunia bisa ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi berkelimpahan, menghadapi kecukupan,
bisa untuk tetap bersukacita. Namun di dalam keadaan kesulitan seperti ini, kita jangan lupa bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk terus berjuang di dalam kehidupan kita, untuk terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Contohnya di dalam ayat yang ke-39, Bapak Ibu Saudara. Di situ membuktikan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dikatakan di dalam ayat yang ke-39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika murid-murid, mereka sempat marah sama Tuhan. Tadi dalam ayat 38, Tuhan, apa engkau nggak peduli kalau kita akan binasa? Ya, kalau saya yang jadi Tuhan, nah kamu udah marah-marah sama saya tadi. Udah biarin aja, tak biarin, coba sampai di mana kamu akan berjuang. Tetapi Tuhan kita itu nggak demikian. Ya, meskipun murid-murid saat itu sempat marah sama Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka minta tolong kepada Tuhan, Tuhan langsung memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Tuhan nggak pakai nunggu waktunya, tunggulah nanti waktunya. Tuhan tahu bagaimana caranya untuk menolong itu tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Itu pertolongan Tuhan. Ya, yang boleh kita rasakan, yang boleh tentunya Bapak Ibu yang sudah melayani, yang sudah mengiring Tuhan sekian tahun, tahu bagaimana pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat dan tidak akan pernah terlambat. Itu yang kita rasakan. Contohnya tadi dalam ayat 39 berkata, lalu Tuhan bangun, dan Tuhan hanya berkata apa? Tuhan nggak teriak-teriak, Tuhan hanya berkata, diam. Nah, angin yang begitu dahsyat, badai yang begitu luar biasa, hanya Tuhan katakan diam. Badai itu langsung menjadi reda, menjadi diam. Dan menjadi teduh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pelajaran ini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, itu begitu dahsyat dan luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Yang penting dalam kehidupan kita, kita mau percaya kepada Tuhan. Ya, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita, pendengarannya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar segala seruan dan doa-doa kita. Namun yang menjadikan kadang-kadang Tuhan membiarkan kita, yaitu adanya apa yang memisahkan kita itu apa-apa? Adanya dosa dan pelanggaran kita. Jadi ketika Tuhan mungkin belum menjawab segala doa kita, Tuhan belum mendengar segala permohonan kita, kita jangan langsung ya mengatakan, ya coba di dalam Yesaya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, sesungguhnya dikatakan dalam ayat 1, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan mereka dari badai, menyelamatkan mereka dari segala masalah, menyelamatkan mereka dari persoalan hidup mereka. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar seruan segala doa-doa kita. Tetapi dikatakan dalam ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan kita langsung menyalahkan Tuhan. Saya dulu pernah, anak saya waktu masih kecil, Priska, anak yang sekarang sudah anak yang pertama, sekarang dia sudah menikah dan sudah punya anak. Waktu kami pelayanan di daerah Pemalang, dan dia pernah mengalami satu sakit, yaitu sakit gigi. Ketika dia sakit gigi, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong Priska sakit giginya, Tuhan, tolong. Dia sudah nangis, sudah berseru-seru sama Tuhan, tetapi belum sembuh-sembuh. Ya karena sakit gigi tentunya hanya dibawa ke dokter gigi sudah cukup sebenarnya. Tetapi yang namanya memang kita ajarkan untuk belajar berdoa, dia berdoa. Sampai dia berdoa masih sakit, akhirnya, Tuhan udah nggak sayang ya sama Priska.
kok sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, kadang-kadang kita mungkin seperti itu. Tuhan, apa Engkau sudah nggak dengar? Tuhan, apa bagaimana ini kok saya masalahnya belum selesai, kesulitannya belum selesai Tuhan. Apa Engkau nggak tahu Tuhan? Saya sebenarnya udah nggak mampu, saya nggak kuat. Tuhan itu tahu kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Kalau masalah hidup kita belum terselesaikan, persoalan kita belum diselesaikan oleh Tuhan, doa kita belum dijawab oleh Tuhan, berarti kita masih punya kekuatan. Tuhan tahu itu, ya. Berarti kita masih punya kuat, kita masih mampu menghadapinya, ya. Karena firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita, ya. Seorang orang tua itu tahu kemampuan anaknya. Kalau anak 5 tahun nggak mungkin disuruh bawa beras atau beban 10 kilo. Itu nggak akan mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu kekuatan anak kita paling membawa beban sekitar setengah kilo. Paling banter ya, paling berat itu 1 kilo. Jadi nggak mungkin Saudara, anak kita yang mampunya membawa beban hanya 1 kilo, kita berikan beban 10 kilo. Itu orang tua di dalam dunia. Apalagi Bapak kita yang di surga. Di dalam 1 Korintus mengatakan di sini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kan luar biasa Allah kita itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita, sampai di mana kita bisa menjalaninya, sampai di mana kita bisa mengerjakan apa yang harus kita pekerjakan, apa yang menjadi bagian kita. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, bagian Tuhan yang akan mengerjakannya buat kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang penting di dalam kehidupan kita, jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran kita itu mengalahkan akal kita, mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Karena kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan itu bisa akan mengalahkan iman kita dan bisa mengalahkan segala kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi tetaplah percaya, tetaplah yakin bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu dekat dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Ya, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Ibrani juga mengatakan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 bagian terakhir di sana mengatakan, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ibrani 13 ayat 5 di sana mengatakan di bagian akhir bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekali-kali, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah ya dikatakan, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang janji Tuhan ini. Ini adalah Tuhan yang berkata. Karena Allah ya, Allah yang berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Pegang janji Tuhan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah boleh kita lewati, persoalan boleh kita lewati. Ya, kami dalam melayani Tuhan tahun mulai sepenuh waktu kami melayani Tuhan. Dulu kami hanya membantu, ya, tapi ketika kami sepenuh waktu tahun 1990 sepenuh waktu kami melayani Tuhan. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa dalam pelayanan kami. Kami pernah ditempatkan dalam sebuah pelayanan pada waktu itu suami saya masih kuliah. Kami ditempatkan pelayanan di sebuah daerah Pemalang. Waktu itu kami langsung mengembalakan dalam sebuah jemaat yang pada waktu itu hanya 4 orang janda. Pada waktu itu dan semua itu mereka itu adalah buruh tani. Sedangkan suami saya itu masih kuliahnya di Purwokerto. Antara Pemalang dan Purwokerto itu membutuhkan transportasi yang tidak sedikit. Dengan seorang anak yang masih kecil pada waktu itu. Tetapi ketika kita merenungkan, ya memang Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Saya pernah mengalami yang namanya puasa terpaksa karena memang nggak ada yang dimakan, ya pernah. Dan mengalami itu,
tetapi kita tetap enjoy saja, ya. Kita tetap melakukannya dengan setia, melayani dengan setia. Hanya 4 janda. 4 janda juga itu semua buruh tani. Kalau orang petani masih punya sawah sendiri masih mending, tapi mereka itu buruh tani, ya. Hanya dapat buruh saja, dapat gaji buruh saja. Tetapi kami dengan setia melayani sehingga pada akhirnya bertambah jiwa yang kami layani, dan akhirnya gereja itu sampai sekarang masih ada. Memang sampai kami tahun 93-94 kami keluar dari daerah Pemalang pada waktu itu. Dan Tuhan izinkan itu, kami tetap melayani dengan setia, dan akhirnya Tuhan tolong sampai detik ini, kalau kami boleh melayani Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepandaian kami tidak memiliki kepandaian. Kekayaan tidak memiliki kekayaan, tetapi kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi terus kami mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam pelayanan sampai suami saya selesai, sampai S1-nya, Tuhan tolong, dan sampai masuk ke Kebumen. Memang proses pelayanan itu yang kami rasakan begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kami pernah melayani juga di sebuah daerah di daerah Majenang. Di sana kami ditempatkan dalam sebuah rumah, yaitu bekas peternakan babi, ya, bekas peternakan babi. Dan di situ sudah nggak ada babi-babinya, dan kami hanya 2 orang, karena waktu itu anak saya titipkan ke mbahnya, karena saya nggak mau anak saya nanti nggak ada komunitasnya. Itu ada yang ada di situ waktu itu adalah anjing, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi nggak ada tetangga jauh, cukup jauh. Kira-kira mungkin Ibu Magdalena juga tahu pelayanan di situ, ya, cukup jauh. Kira-kira kemungkinan sekitar kurang lebih 1 kilo kalau mau ke tetangga. Jadi nggak ada komunitas. Kami hanya berdua waktu itu. Tetapi kami menjalani itu dengan sukacita. Kami menjalani itu dengan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak ada yang namanya bersungut-sungut, mengeluh dan lain sebagainya. Nggak, kita jalani itu dengan sukacita sehingga pelayanan kami sampai detik ini Tuhan masih mau pakai kami. Semua ini karena kemurahan Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan, semua ini karena penyertaan Tuhan. Ya, banyak proses yang kami alami, Bapak Ibu Saudara, sakit dan lain sebagainya, tetapi penyertaan Tuhan itu begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah persoalan, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Manusia boleh takut, nggak boleh. Tetapi takut itu jangan sampai berlebihan, Bapak Ibu Saudara. Manusia boleh khawatir, boleh khawatir. Nggak ada manusia yang nggak memiliki rasa khawatir, Bapak Ibu Saudara. Semua manusia pasti memiliki rasa khawatir. Semua manusia memiliki rasa takut, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi saat ini pandemi masih ada. Dan kita melihat berita-berita saat ini yang menakutkan. Pasti ada rasa khawatir, pasti ada rasa takut. Tetapi kita jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran kita itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Tetapi kita kuasai rasa khawatir dan rasa takut itu lewat apa? Kebenaran-kebenaran firman Tuhan, lewat janji-janji Tuhan, maka kita bisa menghadapinya. Ya, saya kan mungkin banyak ayat-ayat yang akan saya sampaikan. Di sini di dalam Mazmur 37 dikatakan ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, dikatakan serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah. Ya, kita kadang-kadang menyerahkan masalah kita menyerahkan hidup kita menyerahkan persoalan kita, tetapi kadang-kadang kita tidak percaya. Seperti murid-murid, Tuhan menegur mereka, mengapa kamu kurang percaya? Kalau murid-murid itu percaya, karena ketakutan yang tidak menguasai mereka itu akan percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Karena mereka sudah berjalan bersama dengan Tuhan 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman yang mereka itu bukan seperti kita, langsung bersama-sama dengan Tuhan pada waktu itu. Ya, ketika murid-murid dikuasai rasa ketakutan yang luar biasa,
kepercayaan mereka menjadi turun, Bapak Ibu Saudara. Ya, begitu juga dengan kita. Ketika kita dikuasai pikiran kita dengan masalah, dengan kesulitan, persoalan yang tidak selesai-selesai, itu kepercayaan kita bisa turun. Kita bisa meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jangan pikir hamba Tuhan itu nggak bisa meragukan kuasa Tuhan. Bisa, Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan pun bisa meragukan kuasa Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu bukan Wonder Woman, ya, bukan Spider-Man yang serba kuat, serba bisa, ya, enggak, bukan. Pasti ada kadang-kadang titik jenuh, titik lemah, dan lain sebagainya. Ya, kita akui, kita jujur, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi kadang-kadang mengapa kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita? Karena kita itu kurang percaya. Tidak mengandalkan kuasa Tuhan sepenuhnya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tadi Mazmur berkata, serahkanlah, ya, serahkanlah segala hidup kita kepada Tuhan. Ya, ketika kita sudah menyerahkan, ya sudah, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan berperkara dengan masalah kita, dengan persoalan kita, dengan mungkin sakit penyakit kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Tuhan yang akan berperkara. Ketika Tuhan yang akan berperkara, ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dikatakan selanjutnya, maka Tuhan yang akan bertindak. Bukankah ada pujian yang mengatakan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Nah itu, mari coba kita imani lagu itu. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak untuk memberikan pertolongan. Kita nggak perlu tahu bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Ya, kita aduh bagaimana ya Tuhan. Ya, pernah ada seorang yang berkata, ya kemarin saya mendengar seorang ibu bersaksi untuk anaknya yang begitu nakal, begitu bandel, sampai dia suaminya berkata, udah kita doakan saja. Pasti anak ini suatu saat akan berubah. Dia meragukan, apa iya Tuhan sanggup mengubah anak yang begitu bandel, yang luar biasa nakalnya, ya, yang pokoknya di luar kenakalan anak-anak pada umumnya, ya, pada waktu itu. Lalu, ya pokoknya kita doakan aja. Bertahun-tahun ibu ini berdoa setelah anak ini sudah masuk kuliah, sehingga dia bersaksi kemarin, anak ini sudah menjadi berubah. Nah, kadang-kadang kita bisa meragukan kuasa Tuhan. Ibu meragukan, apa iya Tuhan sanggup mengubah hal yang begitu rusak sepertinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, menurut kita mungkin nggak bisa, tetapi Tuhan berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengenal kata mustahil. Ya, karena memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa Tuhan kerjakan, semua bisa Tuhan lakukan. Yang penting kita percaya, ya, kita meyakini akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan. Saya mengalami, mungkin ini ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Memang ini adalah fakta yang kami alami. Anak kami yang nomor 2 itu Jessica, dia pernah mengalami dalam umur 8 tahun kena megakolon. Ketika dia kena megakolon, dokter mengatakan harus operasi, dan operasi ususnya nanti dipotong atau bagaimana, tapi sebelum itu harus dikolostomi. Kolostomi itu jadi ususnya nanti dikeluarkan, nanti dia pembuangan dari usus itu, katanya seperti itu. Pokoknya prosesnya seperti itu. Saya ngeri sekali membayangkan saja, saya sudah nggak bisa sebagai seorang ibu membayangkan seperti itu, ngeri. Lalu kami hanya berkata sama dokter, iya dok, ini harus secepatnya Bu, nggak boleh ditunda terlalu lama karena kondisi anak ini. Nah, kami hanya berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan. Kami coba tanya sana tanya sini jalan keluarnya bagaimana. Lalu kita kasih jus setiap hari, anak ini minum jus karena pembuangan memang dia untuk buang air besar itu sulit. Jadi setiap kali dia buang air besar, dia kadang-kadang sampai nangis karena sulit keluarnya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan itu luar biasa. Ketika kita berserah mengandalkan Tuhan sepenuhnya, sampai saat ini nggak tanpa operasi. Saya tanya setiap kali dia sampai sudah besar pun saya tanya gimana Dek, BAB-nya lancar, saudara. Sampai saat ini itu pertolongan Tuhan yang pertama. Lalu yang kedua, dalam jangka waktu tidak lama, dia tiba-tiba perutnya sakit. Kami bawa ke dokter dan dokter menyatakan katanya
infeksi saluran kencing, tapi tidak sembuh-sembuh. Dibawa ke dokter di sini di Kebumen nggak bisa, akhirnya saya bawa ke Jogja. Ketika di Jogja sampai di CT scan dan lain sebagainya, akhirnya kata dokter ada kista. Memang ketika coba ibu lihat ketika anak ini telentang, saya melihat kista itu sebesar mangga di perutnya di tengah-tengah itu ya. Nah, saya melihat itu kista, saya sedih, harus operasi lagi. Ibu harus cepat-cepat ini dioperasi. Kami tidak ngambil keputusan untuk operasi. Saya hanya beri alasan sama dokter, nanti dok nunggu anak ini libur. Saya berpikir saya akan bergumul, saya akan berdoa. Setiap ada hamba Tuhan datang, saya minta tumpang tangan anak ini untuk berdoa. Setiap jemaat yang punya karunia untuk berdoa, saya suruh untuk berdoa. Kami berdoa dengan usaha memakan buah merah yang dari Papua itu, dan puji Tuhan kistanya itu menjadi sembuh. Ketika kami kontrol berapa kali kontrol, ketika terakhir kontrol, dokter menyatakan, ini anak Pak Pendeta ya? Iya betul. Oh pantas karena banyak yang mendoakan. Saya baru pertama kali melihat dokter itu menyatakan, dokter bedah pada waktu itu mengatakan seperti itu. Saya baru pernah melihat ini benar-benar mukjizat yang terjadi. Ya, saya nggak habis pikir umur 8 tahun harus operasi, terlentang di meja operasi. Saya nggak bisa membayangkan, Bapak Ibu Saudara ya. Saya kasihan melihat itu aja hati saya ngenes. Ketika saya di rumah sakit, saya menangis malam-malaman itu berdoa, Tuhan tolong, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan berkarya atas kehidupan anak saya ini. Ternyata mukjizat itu terjadi. Sehingga dia lolos dari kata operasi, 2 kali kata operasi. Tetapi Tuhan loloskan semua itu. Itu adalah mukjizat yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik kita sebagai jemaat Tuhan, teruslah andalkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Ketika kita terus mengandalkan Tuhan dan ketika terus kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Memang ketika kita sudah mengandalkan Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada. Bukan berarti ketika kita sudah disertai Tuhan, hidup kita akan enak. Aku santai-santai aja. Kan ada Tuhan yang menyertai kita. Aku mau santai-santai aja. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan berjanji menyertai kita, Tuhan juga mengizinkan kadang-kadang masalah datang kepada kita. Contohnya adalah Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ayub itu adalah orang yang disertai Tuhan. Ayub itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada orang pada sejamannya itu yang saleh seperti Ayub. Ya, Tuhan sendiri mengakui seperti itu. Salehnya itu luar biasa Ayub. Taatnya luar biasa. Ketika anak-anaknya kerjanya semua ngadain pesta, pora dan lain sebagainya. Ayub itu Saudara memberikan persembahan kepada Tuhan. Barangkali nanti anak-anakku dalam pesta pora mereka melakukan dosa. Ayub menaikkan doa kepada Tuhan, mohon pengampunan buat anak-anaknya. Itu sedemikian rupanya Ayub, Bapak Ibu Saudara. Sedemikian salehnya Ayub, Bapak Ibu Saudara. Tetapi toh Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam kehidupan Ayub. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mungkin sudah setia, kita sungguh-sungguh melayani, bukan berarti kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita lalu kita hidup tanpa masalah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Selama kita hidup di dalam dunia, masalah itu tetap ada dalam hidup kita. Masalah kita berbeda-beda, kesulitan kita berbeda-beda, pergumulan kita berbeda-beda, salib yang kita rasakan juga berbeda-beda. Tetapi jangan lupa, berkat kita juga berbeda-beda. Ya. Jadi di balik salib itu pasti ada kemuliaan. Di balik penderitaan pasti ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang penting mari kita tetap setia, kita tetap tekun. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita lalu mundur dari Tuhan karena kesulitan, karena persoalan, karena doa yang belum dijawab oleh Tuhan, kita menjadi putus asa, kita menjadi lemah, lalu kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Contohnya Ayub, ketika dia menghadapi semua itu, Bapak Ibu Saudara, meskipun istrinya sampai mengutuki dia, udah buat apa kamu setia sama Tuhan, tinggalkan saja Tuhanmu. Buat apa kamu tetap setia? Nyatanya Tuhan mengizinkan kamu mengalami kesulitan. Orang yang seharusnya mendukung dalam pelayanan, yang seharusnya mendukung dalam kehidupan Ayub, tetapi justru dia menindas kepada Ayub. Tetapi Ayub dalam kesemuanya itu firman Tuhan tidak berbuat dosa.
Sehingga timbullah dalam Ayub pasal 10 kalau tidak salah, atau Ayub 23 pasal 10 di sini dikatakan ayat 23 atau sebaliknya berkata, seandainya Tuhan menguji aku, ya kata firman Tuhan, Ayub berkata, aku akan menjadi timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10 atau sebaliknya, ya saya agak lupa ayatnya. Ya betul, terima kasih. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, luar biasa kan pernyataan Ayub ini. Amen. Ya, jadi mari Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernyataan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Ayub. Dia ketika menghadapi kesulitan yang luar biasa, dia bukan hanya kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan segala-galanya, bahkan kesehatannya pun Bapak Ibu saudara, ya, direnggut oleh iblis. Ya, tetapi dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, sehingga timbul firman seperti itu. Seandainya Tuhan menguji aku, Tuhan tahu jalan hidupku, aku akan menjadi timbul seperti emas. Tuhan lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan hidup ini, mari tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Seperti murid-murid, mereka sempat meragukan Tuhan. Tuhan, apa Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Sehingga Tuhan menegur mereka, mengapa kamu kurang percaya? Ya, Tuhan menegur mereka, Tuhan tahu hati mereka saat itu kurang percaya. Jadi kalau saat ini kita kurang percaya kepada Tuhan, Tuhan pun tahu Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Apapun kesulitan, apapun masalah yang kita hadapi, tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Percayalah, di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Yang penting dalam hidup kita, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik akan Tuhan nyatakan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama mengangkat pujian tadi untuk BL-nya, untuk mengangkat pujian tadi. Dari saya Pak. Kasih yang sempurna. Kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ya, Yesus. Benar. Ku percaya semua Kebaikan telah dibawaku. Percaya kuasa-Mu memulihkan. Bila Kau izinkan, Kau izinkan sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Amin. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan Tuhan kami percaya. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya.
Amin. Benar Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan dalam ujian ini, kita menyadari waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Lewati masalah pencobaan dalam hidup kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam aspek hidup kita. Jangan sampai kita meragukan kuasa Tuhan, jangan sampai kita meragukan kebesaran Tuhan, jangan sampai kita meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, dalam situasi kondisi seperti apapun, Tuhan senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu, jangan ada keraguan dalam hidup kita, jangan ada keraguan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Percayakan terus hidup kita kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak untuk memberikan pertolongan kepada kita. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada pagi hari ini, hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam penyampaian yang sederhana ini Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami terus untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Ajar kami terus untuk mempercayakan Tuhan dalam setiap masalah persoalan hidup kami. Karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kami, hanya Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah hidup kami. Oleh sebab itu, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk terus percaya, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi rema bagi kami semua Bapa. Memberkati dalam tim ini ya Bapa, semua hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan Pak. Tuhan, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat pagi hari ini, Bapak Ibu, saya sangat percaya kita diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Kita tetap percaya di tengah-tengah musim apapun harus kita lewati, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Mari percaya Bapak Ibu terus memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan, karena itu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Luar biasa Bapak Ibu, ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun masalah persoalan kita, ayo kita bawa kepada Tuhan. Dan kita sudah mendengar bagaimana testimoni atau kesaksian-kesaksian yang hidup, di mana harus melewati proses ya operasi dan sebagainya, tapi karena kita percaya kepada Tuhan, maka terjadi mujizat Bapak Ibu ya. Ada mujizat. Kita tetap percaya Bapak Ibu, Ibrani 13 ayat 5 berkata Yesus Kristus itu tetap sama. 2000 tahun yang lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib Bapak Ibu. Ya, yang buta disembuhkan, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan dikatakan yang sudah mati, Tuhan Yesus sembuhkan. Mari Bapak Ibu, dikatakan hari ini sampai selama-lamanya Yesus Kristus itu tetap sama. Sebab itu, sekali lagi tidak ada mustahil. Ayo ketika kita diizinkan Tuhan melewati persoalan masalah hidup bagaikan badai, bagaikan perahu tadi, Bapak Ibu yang hampir tenggelam, tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, percayalah Tuhan sanggup dan Dia mau untuk menolong kita. Puji Tuhan, kita saat ini Bapak Ibu dalam sebuah komunitas yang kita masih merintis. Bapak Ibu percaya Bapak Ibu, ya kita harus melewati proses, jangan pernah tawar hati, jangan pernah menyerah, kita tetap percaya. Saya pegang firman Tuhan bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Artinya Bapak Ibu, tidak usah kita bertanya bagaimana cara Tuhan menolong kita. Ya, kita percaya saja bahwa Tuhan punya banyak cara, Dia punya banyak cara untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Amin. Satu hal kita komitmen, kita setia, kita tekun, dan sesuai dengan janji Tuhan, Bapak Ibu, ketika kita percaya melakukan setiap perkara-perkara kecil,
Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayan Bapak Ibu Pendeta Muda Eti Lydia, dan Tuhan memberkati sebagai Ibu Gembala juga, dan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, dan juga seluruh keluarga yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita bersyukur ibadah kita akan selesai, dan kita angkat satu pujian lagi untuk kita bisa mengakhiri ya ibadah kita. Nanti Bapak Liman Handoko, jangan lupa Bapak Liman Handoko akan menutup ibadah kita pagi hari ini di dalam doa penutup dan doa berkat. Silakan Pak. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Silakan Bu Rita. Bagi Dia segala pujian, kuasa bersyukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, kuasa bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur jikalau kami bisa mengikuti Zoom ini. Kami bertemu berjumpa melalui Zoom ini Tuhan. Kami disatukan oleh Tuhan untuk memuji-muji Tuhan, menyembah kepada Engkau ya Bapa, dan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga boleh menaikkan doa-doa syafaat untuk banyak menangisi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, dan ada satu penuaian jiwa-jiwa terjadi pada Zoom ini Tuhan. Kau sudah memberkati Zoom ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau sudah kuasai dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga pada akhirnya kami juga berpisah satu dengan lain. Dan biarlah kita melakukan kegiatan masing-masing dengan baik, dan semuanya memuliakan Tuhan. Biarlah berkat dan kuasa Tuhan menyertai saudara sekalian. Angkatlah kedua tangan saudara dan pulanglah dengan damai sejahtera dari Engkau. Tuhan yang menyinari saudara, Tuhan yang memberikan kekuatan pada saudara. Singkirkan rasa takut, rasa khawatir. Bila Tuhan memberkati setiap anak Tuhan yang di Zoom ini, supaya hidup dengan damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Liman. Dan Bapak Ibu, ibadah kita di hari Sabtu pagi ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian di dalam tugas pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat menikmati weekend. Amin, amin. Shalom. Terima kasih. Sama-sama. Biasa. Ya, Tuhan Bu Nana, Tante Naomi, Terima kasih. Happy. Mari, Shalom. Buat Ripka sama dan pelayanannya. Kalena, Ibu Yuli, Mbak Yunus, Ibu Rida, Ibu Liman, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Oke. Have a good weekend. Bless. Yeah. Terima kasih. Okay, God bless.